ya memang itu kalau dalam hati saya nih dulu Bang Baul ya, dalam hati saya ya, wah jiwa fighter di tim Baja Batam ini luar biasa, termasuk juga seperti masuk ke jiwa saya juga. Ini saya mau juga nih kemana-mana nih, saya memang kayaknya saya cocok kali sama tim Baja Batam. Cuman itu angan-angan saya aja ya untuk gabung ke tim Baja Batam. Ini salah satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Faul mengerti semua nih. Alhamdulillah Faul hari ini berada di kandangnya tim Yamayasa Bekasi. Kebetulan di sebelah saya ini ada joki gebernya tim Baja Batam, teman-teman ya, yang ikut ke Bekasi untuk mengikuti lomba di lapak Trisakti Giringan Ananti. Oke, kita kenalan langsung aja teman-teman ya. Selamat siang Mas Riki. Selamat siang kembali. Boleh memperkenalkan diri Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Riki, saya dari tim Baja Batam atau Bahtera Jaya Batam. Oke, Mas Riki, sudah berapa lama nih di Jawa nih? Untuk di Jawa sendiri udah mau 5 bulan nih Bang Baul. 5 bulan? Ya. Berarti dulu awal ke Jawa itu berarti pas event apa Mas Riki? Awal pertama ngamen terbang dari Batam nih? Awal pertama kali ngamen terbang ke sini itu ke daerah Jabodetabek di R2 Tangerang di Bang Baul. R2 Tangerang. Ya. Di situ lanjut ke Bekasi. Bekasi, habis ya. Bekasi ke Kelari Jaya. Ke Kelari, habis Kelari ke Legok. Ke Legok Cili. Nah, ini ke lapak Trisakti. Ke Bekasi lagi. Bekasi lagi ya. Habis Bekasi nanti kemana lagi nih? Rencananya habis Bekasi ini ada event di Lampung nih Bang Baul. Enggak ke Seraten dulu, Salatiga. Oh iya, ke Seraten Salatiga ya. Ke Salatiga dulu ya. Nanti Lebaran kemana nih kira-kira nih? Kalau Lebaran kayaknya kita stay di kandang Yamayasa dulu. Kita kerja di sini dulu nanti ya. Jadi freelance di sini kita ya. Boleh. Ya. Ini tim Baja Batam ini luar biasa teman-teman ya, benar-benar fighter, the real fighter ya. Terbang dari Batam, awalnya di Jambi ya berarti ya? Iya. Jambi dulu, terus lomba di sana, alhamdulillah juara satu. Juara satu event utamanya juara mobilan dengan nama burung? Distorsi tentunya. Habis Jambi balik Batam dulu. Giringan B-nya. Nah, lanjut langsung dari Jawa lah. Hitungan tadi 5 bulan itu dari lapak R2 nyampe sekarang ya Mas Riki. Iya. Ini udah melebihin Bang Toyib nih. Bang Toyib 3 bulan kalah sama Mas Riki ya. Iya. Udah mau setengah tahun. Lah Mas Riki, ini tim Baja Batam sendiri nih kan ngamen kemana-mana pokoknya nih. Lah di balik layar Baja Batam sendiri itu ada siapa sih Mas Riki, atau ownernya itu siapa sih? Boleh nggak mungkin dikenali sama teman-teman semua nih? Ya, kalau untuk di balik layar atau ownernya dari tim Baja Batam itu sendiri ada Bapak Suherman ya, yang sekarang ada di Batam. Dan kalau untuk Pak Suherman sendiri aslinya itu dari Pangandaran, Bang. Oh, dari sini Jawa Barat juga. Iya. Terus. Dan sebelumnya ya juga untuk di Pangandaran sendiri itu dulunya ya kita juga punya tim dari Pangandaran juga, tapi main di meja kolong meja. Sekarang masih ada nggak itu kolong mejanya? Kalau untuk sekarang masih ada tapi belum aktif. Belum terlalu aktif, Bang Baul. Yang aktif sekarang di kolong meja. Ya? Oke. Awal mula dulu Mas Riki kan di tim Baja Batam ini udah berapa lama nih? Kalau saya sendiri untuk di tim Baja Batam itu udah hampir baru mau masuk 1 tahun Bang Baul. 1 tahun lah. Baja Batam sendiri itu terbentuk berapa lama sih? Sebelum Mas Riki datang kan udah ada nih. Itu berapa lama sih terbentuknya tim Baja Batam? Kalau sepengetahuan saya itu untuk tim Bahtera Jaya Batam sendiri itu dari tahun 2012-2013 itu udah ada Bang Baul. Udah lama ya? Iya. Udah lama, berarti udah sekitar hampir 11 tahun ya? 11 tahunan ya, udah lama ya. Lah Mas Riki sendiri, gimana nih di tim Baja Batam sendiri itu? Menurut Mas Riki tim yang seperti apa sih tim Baja Batam ini?
Ya untuk awalnya saya nggak pernah nyangka juga ya saya bisa bergabung di tim Baja Batam ya. Karena saya juga memang dulu pindah-pindah juga tim, dan saya ketemu tim Baja Batam sendiri itu ada di Kelari Jaya waktu itu di event 600. Oke, terus Saya ketemu di sana, saya kenal sama joki-jokinya, dan saya mulai tertarik nih ngelihat tim Baja Batam nih. Karena Baja Batam ini kemana-mana terus berangkat, selalu berangkat. Fighter ya. Fighter sekali. Dan ya memang itu kalau dalam hati saya nih dulu Bang Baul ya, dalam hati saya wah jiwa fighter di tim Baja Batam ini Luar biasa. termasuk juga di seperti masuk ke jiwa saya juga. Ini saya mau juga nih kemana-mana nih, saya memang kayaknya saya cocok kali sama tim Baja Batam. Terus. Cuman itu angan-angan saya aja ya untuk gabung ke tim Baja Batam. Oke, berarti salah satu alasan atau keinginan Mas Riki itu sebelumnya itu udah ada di tim Baja Batam ini. Iya. Akhirnya ya pengen ngamen apa segala macam, dan akhirnya Mas Riki tertarik dan akhirnya gabung. Itu yang pertama Mas Riki nawarin diri atau bosnya yang ayo Ki ikut saya gitu? Enggak, gini Bang Paul, kalau untuk cerita awalnya saya gabung di tim Baja Batam ya. Saya sebelumnya gabung di tim Palembang nih Bang Paul. Ketemu di Palembang, terus itu udah mau lebaran, saya udah mutusin habis lebaran saya mutusin mau off main merpati Bang Paul. Kenapa tuh? Lantaran ya sedikit jenuh aja nih Bang Paul. Sedikit jenuh, jadi saya sempat berhenti dari tim itu selama 1 minggu. Jadi saya di rumah 1 minggu Bang Paul. 1 minggu nganggur nih? Iya, 1 minggu nganggur. Memang saya pribadi saya sendiri udah saya mau stop untuk di Merpati. Saya kan di rumah 1 minggu nganggur nih. Jadi nggak nganggur-nganggur kali sih Bang Paul ya, karena saya mutusin di rumah juga saya buka usaha Bang Paul. Saya buka usaha kecil-kecilan juga di rumah nih. 1 minggu saya langsung berjalan usaha kecil saya. Terus ada teman jokinya, mantan joki Baja Batam nih ya. Dia ngabarin saya. Dia nelpon saya, Ki, kamu mau gabung nggak di tim Batam? Kata dia kan gitu. Terus saya tiba-tiba kepikiran nih, wah tim Baja Batam nih, saya bilang kan. Tapi nggak mungkin karena dia joki Baja Batam. Terus saya bilangin sama dia juga, belum dulu lah, saya mau off main Merpati nih, saya bilang kan. Apalagi kalau untuk ke Batam kejauhan. Terus saya tanpa sengaja, saya spontan aja, saya cagilin. Kalau di Baja Batam, kayaknya saya bisa berpikir kembali nih, saya bilang gitu. Awalnya itu ditawarin, cuman nggak tahu nih kalau bakal di tim Baja Batam. Terus. Itu saya cagilin sekalian, saya ngomongin kalau di tim Baja Batam bisa saya pikirkan kembali nih, saya bilang kan gitu. Terus dia langsung ngomong, iya bener Ki, kamu bantu saya di tim Baja Batam. Oke, berarti ini joki utamanya yang nelpon. Iya, joki utamanya langsung yang nelpon. Terus saya bilang juga, wah, saya udah sempat kebilang tadi saya pikirin ada keinginan juga. Terus saya bilang, ya udah sebentar saya pikirin dulu. Saya minta waktu deh 1 sampai 3 hari deh untuk mikirin. Saya mau lagi terjun ke Merpati apa enggak? Oke, kayak cewek ya teman-teman. Tembak nanti dulu, saya pikirin dulu nih. Iya. Akhirnya diputuskan bergabung nih. Singkat cerita bergabung. Singkat cerita ya bosnya langsung nelpon, Pak Herman langsung nelpon, ya udah saya mutusin buat oke siap, saya bergabung di tim Baja Batam. Oke, nah tadi Mas Riki kan ngomong dari Batam jauh lah. Mas Riki ya sendiri itu aslinya dari mana sih? Kalau saya aslinya dari Jambi, Bang Paul. Aslinya Jambi terus. Iya, saya aslinya Jambi. Oke, akhirnya gabung ke tim Baja Batam. Nah, itu langsung jadi joki utama atau gimana Mas Riki pas pertama gabung tuh? Kalau untuk pertama kali gabung ke Baja Batam itu saya nggak jadi joki utama Bang Paul. Selama 3 bulan ya, 3 bulan saya di joki B aja Bang Paul. Iya, saya ngelatih piye aja. Jadi joki kedua. Oke, jadi joki kedua. Nah, pertama kali jadi joki utama nih. Pertama kali jadi joki utama itu pas lomba di mana?
Kebetulan jadi joki utama itu ya mendadak juga Bang Paul, mendadak juga tiba-tiba bos ngabarin saya berangkat ke Jambi Bang Paul, event Ayla Jambi tapi di pralombanya Bang Paul. Ya di situ saya sempat terkejut juga Bang Paul karena saya belum pernah megang burung-burungnya Baja Batam nih. Saya nggak tahu karakternya, saya nggak tahu perawatannya ya karena saya kan cuman ngurusin burung piek-piek. Terus ya di situ bos juga ngarahin ya sharing-sharing juga dengan joki utama karena joki utama ada halangan jadi dia nggak bisa hadir. Di situ lanjut saya berangkat ke Jambi di event Pralomba Jambi. Oke, di Pralomba itu dapat juara nggak? Alhamdulillah untuk di Pralomba sendiri kita dapat di lomba utamanya juara 5 dan di partai Seninnya dapat juga juara 1. Oke, berarti pertama lomba langsung juara 5 di event utama event apa namanya regulernya. Iya. Di Seninannya ngabisin giringan juara 1 ya. Juara 1. Oke, terus berarti habis itu lanjut ke lomba utama. Iya, lanjut ke lomba utama dan di situ alhamdulillah sekali Bang Paul ada rezeki saya dapat juara 1 sama juara 9 itu Bang Paul. Jadi regulernya ya, ya dapat mobil ya. Iya, dapat mobil. Teman-teman ya, emang apa ya? Rezeki ya. Iya. Baru megang 2 giringan langsung dikasih juara mobil. Atau New Ayla dengan nama burung Distorsi ya. Iya. Distorsi. Nah, itu sebelumnya Mas Riki, sebelum dia pegang Mas Riki sendiri, tim Baja Batam apakah sudah pernah prestasi mobil? Ya, setahu saya setahu saya itu Baja Batam belum pernah dapat New Ayla. Dan alhamdulillah ya kata orang juga rezekinya di tangan saya, ada rezekinya di tangan saya dan langsung bisa dapat juara mobil. Ya, jadi salah satu misi dari bos sendiri dan misi Mas Riki pribadi tentunya. Iya, tentunya. Jadi sejalan gitu Mas Riki ya, sejalan dan akhirnya ya membuahkan hasil rezeki mobil itu. Iya. Nah. Oke, nah Mas Riki, berarti kan setelah di Jambi nih, kita ngobrolin pengalaman Mas Riki nih lomba di Jawa khususnya nih. Mas Riki sendiri sebelum di tim Baja Batam sudah pernah ngamen-ngamen jauh nggak? Apalagi nyampe ke Jawa nih, apalagi nyampe ke Lego nih. Itu pengalamannya gimana Mas Riki selama ngamen di Jawa ini? Kalau saya sebelumnya juga ya karena kan saya pernah bilang, saya tadi bilang juga sama Mbak Ul, saya ini senengnya jiwa fighter Bang Paul. Keliling. Keliling. Jadi di tim apapun saya coba gerakin bos saya buat ngamen-ngamen keluar nih Bang Paul. Dan alhamdulillah saya ngamen kemarin itu di tim sebelum-sebelumnya udah pernah ke Kelari Jaya, saya udah pernah ke Palembang juga saya udah pernah ya. Untuk ke luar Jawa ya paling baru itu aja dulu karena sebelumnya. Nah, pengalaman Mas Riki sendiri nih ngamen ke Jawa dengan tim Baja Batam nih, pengalaman paling berkesan pas gimana Mas Riki? Kalau pengalaman paling berkesan itu di Lapak Legok Cili ya. Kemarin. Kemarin habis lomba dari Lapak Legok Cili. Itu kenapa Mas Riki? Ya kalau untuk Lapak Legok Cili ya termasuk ya Lapak Legok Cili ini impian dari semua pemain burung untuk bisa main di Lapak Legok Cili ya. Karena Legok Cili itu lapak ekstrim, lapak panas pokoknya di sana. Ya di mana titik temu semua pemain tim-tim besar itu berada di Lapak Legok Cili ini. Dan sudah membuktikan sendiri ya. Ya. Yang dinamakan Bukit Tengkorak itu seperti apa ya? Ya. Panasnya luar biasa. Mungkin teman-teman yang belum pernah datang langsung ke Lapak Legok Cili mungkin panasnya sama seperti yang lain. Cuman yang udah pernah datang apalagi nanti di musim panas ya monggo silakan dirasakan sendiri seperti itu. Nah Mas Riki, kemarin kan di Lapak Legok dapat juara 8 ya alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah. Juara 8 dibagi itu ya antara 5 6 7 8 itu kan dibagi ya, dikocok lah istilahnya gitu kan. Nah, terus kendala tersendiri Mas Riki. Pengalaman Mas Riki kan sudah pengalaman ke Lapak Legok nih. Kendala tersendiri atau untuk nyeting burung di Lapak Legok itu seperti apa sih? Kalau sebelumnya ya saya berangkat ke Legok Cili dulu nih ya, cerita sebelum berangkat ke Legok Cili saya kan dari Lapak Kelari nih. Ya sebelumnya ya sedikit juga saya ada tantangan nih, Bang Paul, ada tantangan, benar-benar ada tantangan karena kita di Lapak Gabus itu nggak dapat sama sekali Bang Paul. Jadi
ya kita dapat sedikit tantangan nih saya pribadi, sebenarnya bukan tantangan dari bos juga, cuman kan menurut saya sampaian bos tantangan buat saya nih. Di lapak lari, andaikan di lapak lari kemarin itu bisa di Kelari itu bisa juara, kita berangkat ke Pekalongan. Nah, jadi di situ untuk di Kelari itu Bang Paul, untuk di Kelari itu saya berpikir keras Bang Paul, bagaimana caranya saya harus bisa juara nih, karena saya pengen sekali ke lapak Legok Cili nih. Dan di situ alhamdulillah saya dapat nomor 4 Bang Paul di utama di lapak Kelari. Alhamdulillah. Dan tantangan bos berarti terpenuhi nih. Akhirnya bos juga istilahnya sesuai janjinya berangkat ke Pekalongan. Pekalongan langsung Paul. Di Pekalongan 2 giringan nih. Iya. Dan alhamdulillah dua-duanya dapat bagian terus nih. Alhamdulillah. Di giringan pertama kebagian 2 burung. 2 burung. Apa aja tuh? Distorsi dan mutasi. Oke, itu dibagi karena faktor cuaca dibagi 25 ekor kalau nggak salah ya. 18 ekor Bang Paul. Enggak, 25 ekor. 18 ekor itu yang belum terbang, 7 ekor yang sudah masuk. Itu 25 ekor ya. Nah, terus di lomba utamanya alhamdulillah kebagian juara 8 ya. Juara 8 dengan nama burung Dominasi. Oke. Nah, untuk di lapak Legok Cili sendiri tadi kita nyambung tadi Mas Riki. Itu settingannya gimana tuh dengan suhu yang panasnya luar biasa seperti itu? Untuk pertama kali perdana di sana ya, saya juga ngelihat musuhnya, ngelihat cuaca juga, yang musuhnya keras-keras, yang cuacanya panas, luar biasa ya. Di situ saya sempat goyang juga Bang Paul, saya sempat goyang, sempat bingung, saya ini burung mau saya apain, ini burung mau saya gimanain, karena dengan kita ngatur cuacanya yang panas, sama lihat situasi lawannya yang luar biasa ya. Kalau kita kencengin nih Bang Paul, kalau kita coba kencengin sedangkan cuacanya panas Bang Paul, ya apa nggak takut kita ke bawah ya? tapi andaikan nggak kita kencengin ya lawan burung di Legok semua Bang Paul. Serba salah di situ. Saya sempat juga sharing nih dengan joki-joki besar ya, dengan contohnya dengan Mr. P, dengan joki-joki lain, joki-joki besar lain. Saya sempat sharing juga itu dengan Mas Dopan Yamayasa juga. Saya sharing gimana nih kira-kira bisa ngatasin ini. Dan alhamdulillah dari sharing itu saya sedikit nyaring-nyaring Bang Paul, akhirnya ya ketemu juga settingan juga di pralomba, cuman saya cobain ya alhamdulillah ada burung yang dapat ketemu settingan itu dan ada juga yang nggak dapat settingan itu Bang Paul. Karena kan setiap burung itu punya karakter masing-masing dan punya kita harus settingnya itu juga masing-masing Mas Riki ya. Iya benar Bang Paul. Nah Mas Riki, tanggapannya sendiri nih di lapak Legok Cili seperti apa? Maksudnya burung-burungnya itu seperti apa sih di lapak Legok itu? Kan kata orang kan lapak Legok ini Mas Riki udah pengalaman nih, udah terjun sendiri nih. Seperti apa sih? Apakah benar sih omongan orang itu gitu? Dari segi permainan ini Bang Paul. Dari segi burungnya ya. Dari segi permainannya kalau untuk di lapak Legok ya luar biasa bener yang kata orang itu, untuk nginjak ke lapak Legok Cili itu nggak sembarang orang bisa. Dan apalagi untuk bisa juara di lapak Legok Cili itu ya impian semua orang, tapi sulit untuk didapatin Bang Paul. Kan kabarnya seperti itu Bang Paul. Dan ya untuk di sana juga saya lihat apa sih sulitnya, kenapa sih kendalanya. Ya dan setelah saya di sana, pengalaman saya di sana ya ternyata memang luar biasa. Untuk di sana kita nggak bisa ngandelin yang namanya burung kita kenceng. Di sana nggak bisa kita ngandelin burung kita kenceng. Karena dibalik kita bilang burung kita yang kenceng, burung kita nggak pernah kalah untuk duel itu Bang Paul. Kalau untuk masuk ke Legok Cili, buanglah kata-kata itu Bang Paul. Karena burungnya sama semua, rata semua, dan burung kita kenceng, masih ada lagi di atasnya yang lebih kenceng-kenceng lagi Bang Paul. Oke, dan salah satu impian Mas Riki untuk main di lapak Legok Cili dan juara di situ alhamdulillah kan terkabul ya, meskipun belum nomor 1 kan. 10 besar itu kan luar biasa Mas Riki, dari 1.300 burung loh bisa dapat 8 besar itu kan luar biasa. Nah ini untuk kedepannya nih,
target Mas Riki sendiri atau impian Mas Riki bersama tim Baja Batam tentunya ya, itu kedepannya pengen kemana lagi nih? Kalau untuk target, saya nargetkan diri saya sendiri ya. Kalau untuk nargetin diri saya sendiri, untuk di tim Baja Batam ini saya nggak mau sekali untuk juara Ayla. Target saya sendiri ya pribadi ya, saya nggak mau sekali untuk dapetin name Ayla. Terus-terusan. Kalau bisa dengan tim ini, kekuatan tim ini, saya bisa terus bawa tim ini maju terus Bang Paul. Dan impian, kalau untuk impian saya sangat impikan sekali saya bisa final dengan tim besar Kenwood Bang Paul. Jujur aja di Lego kemarin 8 besar Kenwood masih ada dan saya juga masih ada. Saya sempat kemarin berpikir gitu Bang Paul. Ini kenyataan nggak? Kira-kira kenyataan nggak? Saya bisa berdiri final sama Mas Junet nih. Ya, tapi setelah di situ bermain, ternyata Mas Junet kalah duluan dari saya ya, karena saya di nomor belakangnya. Mas Junet kalah duluan karena ke bawah tali juga. Dan di situ saya juga sempat sedikit goyang juga Bang Paul karena saya bilang ternyata Mas Junet kalah. Waduh, saya bilang kan ya udah nggak apa-apa, saya terus maju nih saya bilang. Nah di situ juga ya kebetulan barengan juga saya ngerobok juga ternyata belum di situ saya dikasih buat final ketemu sama Mas Junet. Nah nih Mas Riki, di tahun ini kan nanti akan ada event 1 miliar nih di JKK ya Semarang ya, cukup kumpul-kumpul. Persiapannya sendiri di tim Baja Batam nih untuk mengarungi event tersebut, event 1M, event yang sekarang kan terbesarnya di Padel nih, akan dilanjutkan di JKK. Ini gimana nih tim Baja Batam nih? Ya kalau untuk tim Baja Batam kita untuk di event 1M Semarang besok intinya ya kita nggak usah terlalu memikirkan sekali lah Bang Paul karena sedikit alhamdulillah saya dapat pelajaran juga dari lapak lainnya, lapak Lego kemarin saya dapat pelajaran juga. Memang burung dahsyat-dahsyat semua dan kita juga sebagai joki cukup profesional aja Bang Paul. Bagaimana rawatan biasa kita, bagaimana settingan biasa kita, ya udah kita bawa itu dengan sebagai kekuatan kita Bang Paul. Jadi kalau untuk planningnya kedepannya ya kita akan kasih yang terbaik Bang Paul. Siap. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Mas Riki mungkin. Mas Riki kan juga pernah jadi YouTuber nih. Kemarin ngobrol sama saya nih. Mas Riki boleh dong kasih masukan ke Faul nih dan teman-teman kreator, khususnya kreator merpati yang lain nih. Kita itu kreator merpati itu harus gimana sih, atau kasih masukan lah buat kita untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menatap masa-masa ke depan itu gimana sih Mas? Ya kalau saya kan dulu memang saya mantan ya saya bilang ya mantan kreator juga ya, kreator dari YouTube. Ya kalau untuk ngasih masukan sebenarnya saya nggak masuk nih Bang Paul. Karena apa? Karena saya muda dari Bang Paul nih. Muda dari Bang Paul walaupun dulunya sebelumnya ya mungkin duluan saya yang terjun ya Bang Paul ya. Tapi kan tetap sampai sekarang kan saya nggak bisa berdiri untuk meneruskan YouTube itu Bang Paul. Ya kalau untuk pesan-pesannya sedikit untuk teman-teman, untuk Bang Paul dari saya ya. Kalau bisa diterima silahkan diterima, kalau nggak bisa diterima ya anggap aja ini omongan ya, omongan biasa. Ya kalau untuk kreator YouTube sekarang itu luar biasa semua dan bagus-bagus semua. Ya kalau untuk pribadi saya cuman berpesan sama kreator lainnya. Teruslah fighter, jiwai kreator, dan jangan pernah goyang dengan keadaan yang dilalui karena untuk berdiri ke atas itu tidak mudah Bang Paul. Semakin sangat terjal. Iya, semakin tinggi kata orang semakin tingginya pohon semakin anginnya bertiup kencang Bang Paul. Jadi teruslah kuat dengan pendirian kita utama. Aku mau jadi YouTuber, aku pengen konten, aku pengen jadi kreator. Teruskan itu. Jadi selagi kita lagi down-downnya, balik lagi kita memikirkan itu. Oh, aku pernah berjanji seperti ini, Bang Paul. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya, kita sudah ngobrol panjang dengan Mas Riki dari Baja Batam. Mungkin terima kasih juga sama Bos Herman nih, kapan-kapan mudah-mudahan saya Faul bisa main ke Batam langsung nih. Amin. Bos Herman silaturahmi langsung teman-teman ya. Mudah-mudahan saya berdoa tim Baja Batam Mas Riki selalu sehat. Yang pertama itu sehat, yang kedua kompak terus timnya,
Mas Bos Hermannya juga selalu sehat, diberi kekuatan, rezekinya yang lancar, biar bisa support Mas Riki nih dan tim Baja Batam dari belakang nih ya enggak? Iya. Tanpa beliau kan juga kita nggak bisa jalan kemana-mana. Dan kita juga bukan apa-apa. Mohon maaf teman-teman ya kalau kita berdoa ada salah-salah kata atau Ya. salah ucapan dan tidak ada tendensi apapun dalam ucapan kita karena kita ngobrol berdua secara pribadi seperti ini ya. Berbagi sharing, berbagi pengalaman, pengalaman saya, pengalaman Mas Riki seperti itu teman-teman. Dan terakhir tetap semangat untuk kreator-kreator Merpati. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa pokoknya, karena kalau kita konsisten, kita berjuang pasti nanti akan ada rezekinya. Monggo Mas Riki ada tambahan ya? Dan saya mau nambahin sedikit nih buat teman-teman semua yang nonton kontennya Bang Paul Merpati. Kita semua lah intinya ya, untuk yang udah subscribe atau belum, yang belum di subscribe dulu nih. Dan saya mau minta doanya nih Bang Paul, saya mau minta doanya semoga kita terus sukses ke depannya. Amin. Dan saya juga minta doa kalau besok ini di bulan 5 bos kita mau naik haji nih Bang Paul. Mudah-mudahan Bos Herman diberi kesehatan, kelancaran dan pulang menyandang gelar haji yang mabrur ya Mas Riki ya. Amin, Bang Paul. Minta doanya semua teman-teman ya agar Pak Herman di sana bisa lancar terus dan bisa pulang dengan membawa gelar haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, di like, di komen. Di subscribe semua konten kreator Merpati karena ya dari subscribe teman-teman, dari dukungan support teman-teman semua itu yang menjadi semangat buat kita ya teman-teman. Ya teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paul Merpati is the best.